Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Dimanapun saudara berada, di Indonesia, di luar negeri, semuanya ada dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 1-4. Tertulis demikian. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan, selama beberapa waktu terakhir ini, berbagai berita di media mengungkap berbagai kasus yang melibatkan orang-orang dengan nama-nama yang lekat dengan nama-nama orang-orang Kristen. Dan hal ini menjadi sasaran tembak dari orang-orang yang ingin mempermalukan dan menjatuhkan nama Tuhan. Tapi syukurlah karena nama Tuhan tidak akan pernah berkurang kemuliaan dan keagungannya hanya karena berbagai kasus yang terjadi. Tuhan tetap adalah pribadi yang suci dan kudus, serta layak dimuliakan. Dan kita tidak perlu malu mengakui diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satu nama yang pernah menjadi kasus di negara kita adalah nama Gayus. Tapi Gayus dalam ayat ini tentu adalah orang yang berbeda. Gayus yang disebutkan di sini adalah seorang dari Makedonia yang beriman pada Kristus dan giat dalam melakukan pelayanan ke berbagai tempat. Kepadanya Rasul Yohanes menuliskan bahwa ia berdoa untuknya agar selalu dalam keadaan baik dan sehat secara jasmani dan juga rohani. Rasul Yohanes juga mengungkapkan sukacitanya karena dia mendengar dari saudara-saudara yang memberikan kesaksian bahwa Gayus hidup dalam kebenaran. Di ayat yang keempat tertulis, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dalam konteks surat ini, anak-anak yang dimaksud oleh Yohanes adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sekedar Gayus saja, tapi semua orang yang percaya. Jadi ini berbicara tentang kita juga yang hidup sekarang ini. Kita yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, yaitu yang memegang teguh iman di dalam Kristus. Sukacita yang sejati terletak pada kebenaran yang kita miliki dalam hidup kita, khususnya dalam iman kita kepada Tuhan. Keberhasilan, kekayaan, atau penghargaan yang diperoleh dalam dunia ini mungkin memberikan kebahagiaan, kelihatannya sangat baik, tapi hanya kebenaran dalam Kristus yang dapat memberikan sukacita yang sejati dan abadi. Pesan firman Tuhan melalui ayat ini buat kita semua adalah hidup dalam kebenaran lebih penting daripada sekedar keadaan baik secara lahiriah. Kita mungkin berhasil mencapai kesuksesan menurut ukuran dunia. Di mata manusia kita dihormati, terkenal dan punya kekuasaan. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada yang dapat dibanggakan dan tidak ada sukacita atas hal tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini
sudah mulai menyimpang sedikit demi sedikit dari kebenaran karena tergoda dengan berbagai keinginan dan hawa nafsu dunia ini. Mari kita kembali luruskan langkah hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan dukakan Roh Kudus, tapi ikutilah tuntunannya. Ikutilah firman Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan cara hidup menuruti kehendak-Nya. Tidak ada sukacita yang kita miliki dan dapatkan kalau kita hidup dalam dosa dan kejahatan. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, maka hidup kita akan selalu penuh dengan sukacita. Dan inilah juga saudara yang menjadi doa dan harapan kita bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi para sahabat dan semua teman-teman, agar mereka juga hidup dalam kebenaran. Bukan hanya sekedar diberkati secara jasmani, tapi sungguh-sungguh hidup setia mengasihi Tuhan. Mari saudara, muliakan Tuhan melalui kehidupan kita, agar terangnya bercahaya kepada orang-orang di sekitar kita, sebab kita hidup selalu dalam kebenaran-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Dunia ini menawarkan banyak hal yang hendak membuat kami goyah, membuat kami mengesampingkan kebenaran firman Tuhan, membuat kami mengabaikan Tuhan dalam hidup kami, dan mengejar perkara-perkara yang kelihatannya sebagai hal yang menjadi tujuan hidup, padahal bukan yang esensial dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan agar kami mengutamakan hidup benar, senantiasa taat melakukan kehendak firman Tuhan. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, agar kehidupan kami selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami selalu ada dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Berikan kami hikmat dan tuntunan, agar kami mengerti dan melakukan semuanya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang dalam pergumulan masalah persoalan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar. Kuasa mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami dibawa Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.